menikmati perkara yang haram, Allah cabut kenikmatan dalam perkara yang halal. Banyak sekarang orang main-main. Orang kalau tak ada agama bagi dia perzinahan, perselingkuhan itu hal yang biasa. Tapi bagi orang beriman tidak. Ya, melihat itu tidak. Satu orang bertanya kepada kepada putrinya Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, bisakah kamu menjelaskan kepadaku apa ciri-ciri wanita solehah?" Ini agak berat, bunda. Kata Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dia katakan ciri-ciri wanita solehah, dia tidak melihat dan tidak dilihat laki-laki lain selain suaminya dan mahramnya. Tidak melihat dan tidak dilihat. Kalau tidak melihat tentu mudah. Saya yakin ibu-ibu bisa tidak melihat laki-laki lain. Tapi untuk tidak dilihat, nah ini perlu mujahadah. Sehingga masih ada hari ini satu dari sekian wanita yang tak mau kemana-mana kecuali dengan mahramnya, kecuali dengan suaminya. Ada, Bu, tapi tak banyak. Hijab wanita itu ada 4 tingkatan. Coba dicatat, diingat. Ada 4 tingkatan hijab wanita. Hijab wanita. Yang pertama, menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Mukanya nampak, telapak tangannya nampak. Itu hijab wanita. Ya. Ada di atas itu lagi. Mukanya ditutup. Ini kayak ibu-ibu pakai masker nih, nah, pakai niqab, pakai cadar. Mata saya nampak, matanya nampak, tangannya udah ditutup. Itu pakai niqab. Itu, Bu, di Indonesia mungkin agak sedikit, mas. Sekarang udah mulai populer ya. Kalau dulu masih asing. Kalau di Arab Saudi, Mufti Arab Saudi mengatakan ini wajib hukumnya untuk menutup wajah. Maka ibu-ibu kalau ke Saudi Arabia, di Makkah, Madinah terutama khususnya, kita tidak akan melihat wajah perempuan Arab itu langsung. Nah, mereka memakai cadar, memakai niqab. Kemudian ada lebih di atas itu, lebih tinggi dari itu. Tidak nampak matanya, tutup semua. Itu namanya purdah. Ya, burqa. Purdah. Biasanya orang-orang di Afghanistan ataupun kalau saya pernah beberapa kali ke luar negeri, datang ke negara-negara Arab ataupun di India, di Bangladesh, di Pakistan, itu perempuan kalau pakai mata yang nampak berarti dia gadis. Kalau tertutup semua berarti istri orang. Itu di sana standar jadi. Ya, itu budaya mereka di sana, budaya. Maksud itu udah jadi habit mereka dan bagi mereka itu bukan hal yang aneh. Itu kalau di sini ibu-ibu ngeliat orang di mall pakai purdah mungkin gimana? Gimana dia jalan ya kelihatan. Padahal itu kain transparan. Ya, orang kalau pakai purdah itu dia bisa lihat orang, orang bisa lihat dia. Nah, jadi dia nggak ada masalah sebetulnya. Dan ada hijab yang lebih tinggi dari itu. Apa? 4 dinding kamar. Wanita yang tetap berdiam diri di dalam rumahnya dan dia tidak keluar dari rumahnya. Nah, ini tertinggi. Minimal kalau tak pun di derajat yang tertinggi itu, yang derajat pertama tadi pakai jilbab, muka, telapak tangan nampak. Itu silahkan ya. Nah, ini penting banget, masya Allah. Ibu-ibu boleh nanti disiapkan pertanyaan ya, kita ngobrol santai saja, nggak ada masalah. Ini materi saya itu betul banyak banget. Ya, nanti mudah-mudahan majelis kita ini bisa rutin sekali sebulan ya. Ya, mudah-mudahan saya lama juga saya di depan. Atau saya juga nanti majelisnya berpindah-pindah, mungkin minggu ini di sini, minggu depan di tempat lain, silakan. Saya Bunda insya Allah akan di Palembang. Saya sudah estimasi, saya mau lukis ini 1 hari jadi 1. Kalau 1 tahun 365, itu pun kadang 1 hari ada yang nggak melukis ya, kadang kalau si Bu dakwah keliling nggak melukis. Ya, Ibu bisa lihat ini lukisan tangan Bu, ini bukan dicetak, bukan di print. Ada orang yang di zoom sama dia dilihat, oh ini cetak, bukan itu tangan. Nah, jadi kalau 604 halaman lukisan berarti saya memerlukan waktu 2 tahun di Palembang. Jadi dari Sulaiman kan jadi Wong Kito Galo. Wong Kito Galo masuk. Insyaallah ya. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya silakan, saya mau ada membalas sedikit ada. Kalau ada yang mau bertanya silakan, ada yang ngobrol sampai di sini. Silakan Bunda, ada mic-nya, kasih Pak Fadlah. Iya.
Silakan. Sebut nama. Asal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya menarik sekali judul kita Ustaz. Mudahnya wanita masuk surga. Kalau nama dulu perkenalkan. Oh, nama saya Ibu Yuli Izazi. Majelis Taklim dari Majelis Taklim Bunda Ella Kian Hijau. Alhamdulillah bersama Bunda tadi. Kepada Ustadz yang kami cintai, kami mendengar tadi mudah sekali wanita itu masuk surga ketika ia mentaati suaminya, Ustadz ya. Harus berkhidmat dengan suami. Setelah kita pelajari, ya memang berat ya Ustadz, seperti Ibunda Asia itu. Nah sekarang kalau kita menjumpai, kalau suami itu baik, insya Allah kata Ustadz tadi istrinya ikut baik. Sekarang kalau kita menjumpai suami yang gimana gitu, yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dia nggak ngasih nafkah, mungkin dia agak kejam dengan istri. Gimana ya wanita itu kok bisa taat kalau sudah menjumpai suami seperti itu? Bagaimana kiatnya Ustadz? Sementara dia di luar, gimana? Nggak tahu kita kan? Kita nggak tahu. Tiba-tiba terdengar kabar dia gini. Bagaimana itu kiatnya seorang istri sehingga bisa taat dengan suaminya itu? Padahal kita tersakiti. Terima kasih Ustaz Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baik, Bunda, saya respon langsung ya. Saya ada satu cerita nih, Bunda dengar baik cerita. Ini kisah nyata. Saya pernah berdakwah ke pedalaman Sulawesi Tengah. Jadi saya masih ingat tahun 2015. Saya keliling di sana ke kampung-kampung, ke tempat. Saya sampai ke satu kota kecil di Sulawesi Tengah namanya Parigi. Sampai di Parigi tadi, saya masuk ke satu masjid dan tiba-tiba ada satu orang ustaz menyambut kami di sana. Saya lihat dia pakai sorban, jengotnya panjang, wajahnya bercahaya. Saya mencium tangan kepada balik. Saya pikir ini kiai besar. Kemudian setelah masuk masjid, ada teman saya yang orang sana bilang, "Der, lu tahu nggak itu siapa yang lu cium tangan tadi?" Ustaz Syafi'i. Dia bilang, dia bukan ustaz. Siapa dia? Ya dia dai, orang hijrah. Dulu kami di kota ini memanggil dia iblis. Siapa namanya Bu? Iblis. Saking nakalnya. Jalan di depan rumah dia itu diberi nama sama orang kota itu kantor pajak buka malam. Jadi kalau orang lewat sana pasti dikompas sama dia, minta duit sama dia. Hari-hari kerjanya mabuk, kerja berantem, pokoknya tidak usah disebut aibnya dia. Bolak-balik masuk penjara. Satu kota takut sama dia. Tapi hebatnya, istrinya rajin ke pengajian. Istrinya Syafi'i ini rajin ke pengajian. Dan dia terus berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah beri hidayah suamiku ya Allah. Beri hidayah suamiku. Kalau udah jam 11, jam 12 tidak pulang suaminya, dia langsung naik motornya dia pergi ke terminal. Dia tahu suaminya pasti lagi minum, mabuk dan terkapar di sana. Hari-hari dia menjemput suaminya mabuk, kemudian dia gendong itu suaminya, dia naikin di atas motor, dia bawa pulang. Kemudian suami muntah-muntah sampai di rumah, dia bersihkan muntah itu, dan dia bilang ke anak-anaknya yang pergi sekolah, tidak boleh satu orang pun keluar rumah sebelum cium tangan ayah. Suaminya jahat, suami pemabuk, suaminya, aduh, tidak bisa disebut Bunda. Saya tahu itu bukan dari banyak saksi mata di sana yang bercerita tentang catatan kriminalnya Pak Syafi'i, yang orang Parigi katakan iblis. Sampai suatu hari Allah kabulkan doa istrinya. Jamaah tabligh datang. Kami ini Bu, dakwah suka pergi senyap-senyap diam-diam, masuk ke kampung-kampung, naik gunung, turun gunung, ke pedalaman.
matikan handphone. Nanti kalau 1.000 nggak ada kabar dari Sulaiman, berarti saya lagi coach. Saya nggak ada live di TV, nggak ada live di Instagram, nggak bawa handphone. Kita berdakwah betul-betul ikut cara Nabi saja, diam-diam, senyap-senyap. Tapi satu dunia Islam. Nah, dulu zaman Nabi kan nggak ada handphone, tapi satu dunia mereka Islam kan. Dengan berjalan kaki. Jadi kalau kami datang ke satu kampung, Bunda, yang kami tanya pertama siapa kiai di kampung ini, maka kami akan kunjungi rumah kiai tadi untuk minta doa supaya dakwah kami dimudahkan Allah. Yang kedua, siapa orang paling nakal di kampung itu? Premannya kampung itu siapa? Dan kami akan datangi mereka untuk mengajak dia masuk masjid. Kiai tak mungkin diajak karena kiai sudah di masjid. Tapi kiai ini akan melihat, mendukung dakwah kita kalau lihat hasilnya ada. Nah, maka kami jamaah datang. Waktu itu bukan jamaah saya, jamaah sudah berapa tahun sebelum saya datang. Temui Pak Syafi'i ini yang orang katakan iblis, dan dia suka dengan nama iblis itu. Iblis namanya. Aku iblis. Ngeri. Ada di Palembang orang namanya iblis? Tidak ada. Fir'aun ada nggak Fir'aun di Palembang? Tidak ada. Subhanallah, Bunda, jamaah itu datang. Seperti saya dulu dapat hidayah itu, kenapa? Bukan karena nasihat panjang-panjang, tapi karena mahabbah, karena kasih sayang, karena tatapan mata yang ikhlas, karena pembicaraan yang keluar dari hati. Meskipun sederhana, kalau kata-kata dari hati akan tembus di hati. Maka jamaah datang dia, jamaah itu kayak ini Bapak, jadi Masya Allah. Kami kalau ketemu orang, masih berpijit-pijit, apa kabar, Masya Allah. Orang udah senang dulu. Pak kalau ada makanan ambil kurma suapin, makan nih kamu saudaraku. Kami jauh-jauh datang ke sini Pak. Sepreman-preman orang dibaikin nggak mungkin marah. Ya, jangankan Syafi'i preman ya, macan dikasih makan jinak, singa dikasih makan jadi jinak. Maka di terminal itu terjadilah dialog singkat tentang pentingnya agama, pentingnya taubat, pentingnya hijrah di jalan Allah. Terus ditashkil aja 3 hari. Bang, kami 3 hari dipergi di kampung abang ini. Kalau bisa abang ikut dengan kami. Umur berapa sekarang? Waktu itu umur dia 39 tahun. Waktu dia hijrah itu 1 tahun lagi. Orang kalau udah 40 tahun tidak tahu sampai mati dia masih. Hah? Begitu ya? Iya. Terus gimana caranya? Aku nih, dia tuh alkoholik. Dia kalau nggak minum alkohol 1 hari itu dia gemetar. Harus minum. Nggak apa-apa Bang. Boleh aku bawa minum tuh ke masjid itu? Boleh Bang, bawa aja. Akhirnya dia pulang ke rumah, dikasih tahu istrinya, kalau siapa dulu tas abang mau pergi itikaf 3 hari. Istri mendengar itu setengah percaya setengah enggak. Tapi mudah-mudahan iyalah, benarlah. Disiapin barang-barangnya dia, kemudian dia pergi ke toko orang Cina ngambil minuman. Jadi toko-toko Cina itu kayak bapak dia punya. Dia ambil aja. Kalau dikasih duit dompetnya sudah isi seikhlasnya. Kalau nggak isi dia kencing di kotor. Dia kencing di toko orang, di toko orang dia kencing. Kayak itu nakal ya. Nah, akhirnya bawa minum. Sampai di masjid, apa yang kami lakukan di masjid? Ya itikaf, menjaga wudhu. Kasih tahu dia Bang, wudhu ya. Terus kalau mau minum di toilet yang di masjid. Nanti orang tahu nanti nggak enak. Begitu ya. Coba bayangkan, 3 hari 3 malam itu iblis dalam masjid. Hari pertama dia gelisah, seperti saya pun merasakan itu. Semua orang itu seperti burung dalam sangkar ingin cepat-cepat keluar. Hari kedua hidayah mulai merasuk ke hatinya. Mulai dia tertunduk kepalanya, mulai dia merenung, berpikir dan menangis. Ingat, 1 tetes air mata orang yang bertaubat akan memadamkan api neraka jahanam seluas samudra. Hari ketiga, hari kedua dibuang semua minumannya. Dan dia bersumpah tidak akan minum lagi, dia akan bertaubat, dia akan berhijrah ya Allah. Tapi dia takut pulang. Dia bilang sama jamaah, aku tak mau pulang, aku ikut kalian aja. Nanti kalau aku balik lagi, nanti mabuk lagi. Tapi kata jamaah, abang pulang dulu. Dia nangis terus, menangis terus. Nangis guling-guling dia masih menangis, taubat merasa. Terbayang terus bagaimana istri dizolimi, istri dihajar, ditampar, babak belur. Orang mabuk gimana sih? Orang mabuk kalau tanya nggak berfungsi. Orang mabuk itu bisa bunuh orang udah. Maka khamar itu ibunya maksiat, ibunya segala dosa. Orang kalau mabuk dia nggak sadar berzina, dia nggak sadar memukul orang, bunuh orang. Nah itu yang
Makanya khamar itu diharamkan dalam Islam, betul-betul nggak boleh main-main, cicipin satu tetesnya haram. Subhanallah, jadi dia tanya, gimana caranya saya pulang? Nah, jamaah si nasihat abang pulang, temui istri, minta maaf sama istri. Gimana caranya? Nggak berani dia pulang. Akhirnya sama jamaah didandani, kumisnya yang tebal dicukur, jengkotnya tinggalin, dipasangin sorban, dikasih gamis yang baru, dipasangin parfum, dikasih parfum yang terbaik. Pokoknya didandani bukan kiai, jadi kayak wali Allah dia. 3 hari dia hilang dari rumahnya, tiba-tiba iblis berubah menjadi Syafi'i. Betul-betul nama yang diharapkan ibunya supaya anaknya menjadi menjadi orang saleh. Dia pulang dengan langkah yang ragu, dia pulang. Aduh, nanti aku diketawain temanku. Semua gimana? Tapi kata teman tanya, apa nggak perlu bawa bunga, tapi jadi bunga di rumah. Dan di jalan dia ketemu, dia rogoh uang di kantongnya ada uang 5 ribuan. Dia mampir ke toko buah, dia beli berapa biji anggur, masukin ke kereta. Orang tak mengenali dia. Orang kuning iblis, tapi nggak mungkin pakai sorban iblis. Nah, sampai di depan pintu rumahnya, dia ketuk rumah. Assalamualaikum. Terdengar jawaban dari dalam. Tergopoh-gopoh istri dari. Waalaikumsalam. Pas dibuka pintu, istri yang ngeliat, jadi siapa Ustaz? Dia bilang, Dek, ini abang nih. Mendengar suara ini abang, air mata istri mengalir deras. Tak sanggup dia melihat apa yang terjadi. Dan 3 hari abangku hilang, pulang-pulang menjadi Ustaz. Terus kata Syafi'i, boleh kau tutup matamu dulu. Di dalam aja Pak, di sini. Tutup matanya, tutup matanya. Dia ambil anggur tadi, buka mulut. Dia suapin anggur. Maafin abang. Istri yang ambil tangan itu diusap di pipinya, dia bilang, ya Allah, ini tangannya hari-hari tampar aku, ya Allah, hari ini suapi aku anggur. Sekarang 2 orang anaknya Pak Syafi'i hafiz 30 juz. Takbir. Jadi masih ada harapan bunda. Suami ibu yang rock and roll, yang tukang mabuk, yang tukang ini, tukang macam-macam di luar sana, dia masih ada punya harapan menjadi laki-laki soleh. Tergantung istrinya. Mohon maaf, kadang-kadang bapak-bapak ini nakal di luar, kadang-kadang di rumah. Pulang ke rumah, tak dikduk jantungnya. Kenapa? Ada interogasi lagi nih dari polsek nih. Kalah polsek, dari mana? Kemana? Sama siapa? Mana duit? Nah, ada harga diri suami di rumah. Maka di luar ketemu cewek-cewek cantik, abangku, sayang, cantik, oh ganteng, baru macam-macam. Nah, ada rumah dapat itu. Kapan terakhir ibu panggil suami saya? Ya udah nggak ada dia, udah nggak ada tidak. Itu baru satu cerita benar. Saya punya banyak ribuan cerita orang yang tahu Pak. Nanti kalau cerita saya ibu nonton di YouTube aja. Cerita saya juga horor juga. Cerita saya juga mengerikan juga. Nonton di YouTube. Dia di Sungai. Udah ribuan ceramah di YouTube. Saya sudah 20 tahun hijrah Bunda. Dan 20 tahun saya bersumpah tidak akan bekerja dengan siapapun kecuali dengan Allah saja. Saya tidak akan bekerja dengan siapapun. Hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Nah, ibadahku, hidupku, matiku, itu diamalkan, hanya doa saja. Paham Bunda ya? Jadi hari ini yang punya suami yang masih nakal-nakal, peluk dia. Kalau pulang rumah peluk. Peluk saya, Bang, Bang. Kalau mau cinta sama aku, Bang, kita sama-sama masuk surga. Karena hakikat perpisahan yang sesungguhnya bukan ketika perceraian di dunia, tidak, bukan dengan kematian. Hakikat perpisahan ketika satu orang masuk surga, satu orang masuk neraka. Ya. Ada juga cerita teman saya, istrinya yang nakal. Suaminya dapat hidayah, istrinya rock and roll. Istri nggak mau pakai hijab, nggak mau apa-apa. Suaminya kita ikut aja 3 hari di masjid. Pulang 3 hari, tanya gimana nih bang istriku, kayaknya nggak mungkin dapat hidayah.
kata Ustaz, abang hidupkan ta'lim. Baca ta'lim tiap hari di rumah, fadilah amal, fadilah sedekah, muntakab hadis. Terus kalau istriku nggak mau dengar, baca sendirian. Baca yang keras, pasti dia dengar. Jadi dia pulang 3 hari, biasanya orang kalau pulang 3 hari, saya berangkat pergi kurus 3 hari, rambut saya kayak Bob Marley, panjang, gondrong. Saya pulang 3 hari, saya pakai sorban. Dan saya sudah pakai ini udah 20 tahun. Saya nggak perlu gantikan lagi. Saya bilang ya ini yang saya cari, inilah jalan hidup yang sebetulnya, inilah happiness, kebahagiaan yang sebetulnya. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kebahagiaan kecuali di sini. Menjadi hamba Allah. Jadi dia pulang hari kemudian ke rumah, akhirnya dibuatlah ta'lim. Dibaca istrinya, Beb, sayang, dia ta'lim. Dibilang, aku udah bilang abang jangan ikut-ikut jenggot-jenggot itu. Abang ikut 3 hari, akhirnya gila sekarang. Ustaz bukan apa bukan, tapi pakai gamis. Ustaz bukan ngaji gak bisa, tapi pakai sorban. Gila ini katanya. Ini gila abang ini katanya. Ya terserah lah katanya. Ta'lim dulu ya. Abang baca ta'lim dulu, bacalah kan. Akhirnya dia baca ta'lim yang keras. Istri mudah mandiri aja, pakai celana pendek, pakai tank top, jalan-jalan. Mudah-mudah. Istri baca ta'lim terus sambil masak, dilihat, gila. Coba berapa lama dia kuat? Ya, kata istri. Karena kemana-mana mereka ke diskotik bareng sama istrinya, mabuk bareng sama istrinya sebelumnya, main judi kemana-mana sama istrinya. Tiba-tiba suaminya dapat hidayah, istrinya nggak mau. Aduh, dia tahu gimana? Nggak mau istriku bang, ta'lim lagi biasa. So ta'lim lagi. Istri cuma tahu sinetron di kelas lagi drakor itu, suaminya ta'lim. Ya. Hari ketiga begitu juga, sampai satu hari ketika dia ta'lim datang kucing dia duduk di depan dia. Nah kucingnya datang, tiba-tiba langsung diambil makanan sama apa yang tadi dulu. Yaelah istriku kamu ta'lim kau yang enggak lah. Akhirnya dia ta'lim sama kucingnya. Istrinya lihat dari kejauhan sambil ketawa-ketawa, gila betul lagi sekarang. Nah, aku udah bilang jangan ikut-ikut jenggot-jenggot. Ngapain ke masjid aja? Akhirnya stres kan? Gak apa-apa. Oh, akhir besok dia belum ta'lim, kucing sudah tunggu dia. Kucingnya nunggu dia di sana. Sampai dibeli itu kucing itu pecinya semua dia dulu. Dia tiap hari tanya dengan kucing, istri tak mau. Berhari-hari aku sampai satu hari nanti mulia takdir Allah itu kucing menyeberang jalan. Tiba-tiba ditabrak mobil, matilah kucingnya. Suami yang melihat kucingnya mati ditabrak mobil, dilindas mobil, dia berlari, dia buka bajunya, kemudian dia peluk itu mayat kucing itu. Dia menangis jadi-jadinya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Istri melihat suami menangis, dia nggak nyangka, kok sesedih itu. Kamu istrinya udah lah bang, teman taklim. Akhirnya istri peluk dia dari belakang sambil menangis, bang ya sudah bang, besok aku janji aku temani abang tadi. Akhirnya istri dulu ta'lim, sekarang istri udah pakai hijab, istri udah ikut dakwah juga. Jadi nggak ada ceritanya orang yang nakal terus-terusan itu, nggak ada. Ya, nggak ada juga orang yang baik terus-terusan. Nah, hati-hati yang lagi baik-baiknya nih. Ada orang yang seumur hidupnya beramal ahli neraka, dekat dengan pintu neraka, ternyata Allah masukkan ke surga. Ada orang seumur hidupnya amalannya ahli surga, dekat dengan surga, Allah masukkan ke neraka. Maka ingat, ada nanti orang masuk surga gara-gara pahalanya dia banyak, ada orang yang masuk neraka gara-gara dosanya banyak. Oke, ada orang masuk surga gara-gara dosanya banyak, ada orang yang masuk neraka gara-gara pahalanya banyak. Kok bisa? Ingat, pahala bisa dihilangkan dengan kesombongan, sementara dosa bisa dihapuskan dengan tangisan taubat. Hati-hati, makanya lagi soleh-solehan ini, stop gibah, jangan bicarakan dosanya orang. Karena membicarakan dosa orang itu lebih besar dosanya daripada orang itu sendiri. Paham dan? Umar bin Khattab, orang yang tadinya nak membunuh Nabi, dia asal pedang, dia berteriak, "Aina Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad." Akhirnya sekarang beliau terbaring di sisi Nabi di Madinah. Kalau ada Nabi setelahku, kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah, Umarlah nabinya. Ketika Sayyidina Umar masuk Islam, itu orang-orang Quraisy Makkah ketawa. Terdengar kabar,
Umar masuk Islam. Kata orang-orang Quraisy, kami lebih percaya untanya Umar yang masuk Islam ketimbang dia. Gak mungkin Umar masuk Islam. Benar. Seorang wanita yang mengunyah jantungnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan pun berkali-kali memarahi Nabi, akhirnya dapat hidayah menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hindu yang tadinya menyuruh orang membunuh pamannya Nabi, membunuh wanita yang telah bersumpah di depan Ka'bah, depan Lata dan Uzza tak akan masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Maka didatangi sama orang-orang Quraisy, Hindu, kau telah melanggar sumpahmu rupanya. Dulu kau bersumpah tidak akan masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Kata Hindu, aku tak pernah masuk Islam, tapi Islam yang masuk kepadaku, Islam yang masuk ke diriku. Gitu bunda. Jadi kalau lihat orang lagi maksiat tuh saya sering senyum saja. Ini ntar lagi dapat hidayah kapok nih, ntar lagi dapat hidayah dia pakai hijab nih, ntar lagi dapat hidayah dia pakai cadar nih, ntar lagi pakai hidayah dia habis Quran nih. Saya pernah tahun 2009 di Kebun Jeruk di Markas Tabligh Jakarta, ketemu anak muda tato semua. Dia peluk saya, dia peluk. Di mana ingat gak saya? Siapa? Lupa saya. Siapa? 2005 Pak pernah datang dakwah ke kampung saya di Sulawesi Utara. Terus ingat gak anak-anak pang yang lagi gitar-gitar pinggir jalan, yang lagi minum? Ya, ingat saya. Itu aku Bang. Gimana? Jadi kalau ada orang-orang lagi ngamen kita, saya datangi bunda, karena saya memang rajanya mereka. Musik saya lebih horor daripada musik mereka, lebih ngeri, lebih keras gitu. Terus saya datangi mereka, kemudian saya mulai main gitar. Dan rata-rata semuanya ikut saya ke masjid. Bukan sholat, belajar gitar. Ya, jadi anak-anak pang ini pun datang ikut sama saya belajar gitar ke masjid. Waktu itu dia bilang setelah Bang Dery pulang, aku ikut 3 hari sama jamaah. Setelah 3 hari, aku pun pergi Bang, 40 hari belajar agama. Lanjut lagi 4 bulan. Setelah 4 bulan itu, aku mondok belajar di Temboro. Alhamdulillah Bang, sekarang sudah 5 tahun berjalan, 4 tahun. Ya, 2009 waktu itu. Sekarang saya sudah hafal 30 juz. We never know. Maka jangan jadi hakim di dunia. Jangan sok-sok awal aja, gitu aja yang mau masuk surga. Bukan kita. Saya punya teman di Bali, orang bule Jerman, bunda. Setiap ketemu, itu dia bilang, menceritakan ketidaksukaannya dengan Islam. Saya kalau ketemu orang, pasti saya ajak masuk Islam. Ya, saya udah nggak kehitung banyak, udah 20 tahun. Saya punya galeri lukisan di Bali. Setiap orang masuk ke galeri saya itu syaratnya harus syahadat dulu. Kalau nggak syahadat nggak boleh masuk. Di pintu galeri saya tulis 2 kalimat syahadat. You want to enter my gallery? Please you read this password. Apa passwordnya? Kata bule tadi, you following me ya? Asyhadu. Ikuti. Allah ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Nah, jadi bule ini ketika saya ajak masuk Islam, dia tolak terus. Dia bilang Islam is monster. Islam don't like ISIS, killing, radical, terrorism. I don't like Islam. Orang Jerman, namanya Mr. Jens. Oke, no problem. Saya senyum aja. Saya tahu karena dia bicara itu karena dia nggak tahu Islam. Dia hanya melihat Islam di media, di TV. Cuma saya bilang, you look at me brother, you look at me. I'm good. You see me? I'm not terrorist. I'm Muslim. I'm not terrorist. I give him feeding food. Saya kasih makan orang hari-hari. Saya datang semua berbuat baik kepada orang. Sama kamu pun begitu. Saya juga berbuat baik sama kamu. This is Islam. Kalau kamu mau lihat lagi, please come to Jawa, come to Sumatera, come to many places, Muslim community. Kamu akan lihat Islam itu apa? Yeah. Subhanallah, akhirnya saya pindah ke Jakarta karena ada acara TV di Jakarta. Setelah beberapa tahun di Jakarta gak ada kontak, gak ada komunikasi. Subhanallah, tiba-tiba ada telepon dari rumah sakit di Bali. Telepon tadi bilang, Ustaz Dery ya, kami dokter di rumah sakit daerah Sangulan. Oh, ini ada temannya Ustaz, namanya Mr. Jens. Ya, orang Jerman. Dia sebut-sebut nama Ustaz terus. Kenapa dia? Dia kanker stadium 4. Kalau prediksi kami itu
2 minggu lagi umurnya. Dia udah di kemo, udah ke Australia, udah kemana-mana. Dan sekarang kami sudah nggak give up, udah nggak sanggup lagi untuk terapi dia. Dia sudah banyak kabel-kabel di tubuhnya. Kalau bisa Ustadz bisa datang ke Bali, dia minta Ustadz datang ke Bali. Saya bilang saya banyak kegiatan di Jakarta, sampai alhamdulillah dapat undangan dari satu LP Kerobokan Bali. Saya konser di dalam LP sama Mas Opik Tombati. Setelah saya konser, saya pergi ke rumah sakit cari dia. Ternyata benar, dia udah kurus banget. Hampir saya nggak kenal lagi wajah dia. Saya datang, matanya berkaca-kaca. Mengenai saya mata dia bilang, "Hey Sulaiman, yes, hey brother." Dia bilang, "What's up?" Dia bilang, "Bye-bye Sulaiman, bye-bye. Selamat tinggal." I scared to die. Aku takut mati. Saya bilang, "Hey, you know my song? Everybody will die." Kamu tahu lagu saya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, raja besar mati. Yeah, everybody will die. But you must go with smile. Kamu harus pergi dengan tersenyum. You don't need to scare. Everybody will die. Semua orang akan mati. Now is the time. Ini saat. You don't need to think. Kamu gak perlu berpikir. You shake my hand. You following me. You trust me. You look at my eyes. I love you, brother. Yeah. You must become a Muslim, and you must go to heaven. I promise you heaven. Allah will waiting for you there. Allah menunggu kamu di sana. Akhirnya jam 4 sore dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu saya kasih dia tasbih, saya ajarkan dia berzikir la ilaha illallah. You repeat it thousand times. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mulai dia tenang, dia sejuk tenang. Lalu saya pulang ke rumah di Bali. Saya masih ada tempat tinggal di Bali. Setelah itu, habis sholat Isya dapat telepon dari rumah sakit. Ustaz, kata dokter, bisa datang ke rumah sakit. Penting, urgent. Ternyata si bule payah, sakaratul maut. Sampai di rumah sakit, terhenti sudah meninggal dengan tasbih di tangannya. Takbir. Maka jangan sosok mengeluh, kafir kamu kafir. Bukan begitu. Bukan begitu caranya. Kita benci dengan kekafiran, tapi sayang kepada orang kafir. Saya sayang sama orang Kristen, saya sayang sama orang Hindu, Buddha, orang Yahudi, ateis. Saya dalam bulan ini sudah mengisyaratkan berapa orang ateis. Kita punya agama. Gak ada kamu, gak ada Tuhan. I don't believe in God. Oh, it's good, brother. If you don't believe in God, it's meant you're half Muslim. Kalau kamu gak percaya Tuhan, berarti kamu sudah setengah Islam. Dia bilang, how come? Bagaimana ceritanya kok aku tiba-tiba jadi setengah Islam? Ya, because in Islam we believe in la ilaha illallah. La ilaha artinya apa? Nah, itu dah you believe already. Tidak ada Tuhannya, udah percaya. Tinggal illallah. Masuk Islam. Ada saya videonya di Instagram, 2 orang Estonia. Di Estonia itu hampir semua orang ateis, nggak punya agama. Sholat di sini boleh, ikut ke sini boleh. Ya, ikut ke sini. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doakanlah orang-orang yang hari ini sedang terjerumus dalam maksiat. Doakan orang-orang yang hari ini sedang bergelimang dosa. Mereka tak bahagia. Ya. Saya ada cerita di tempat Bunda Ella, saya cerita ya tentang orang Jerman yang datang di Lombok. Ini baru cerita berbulan lalu, 3 minggu yang lalu kayaknya. Saya masih di Lombok, habis acara sama Abdul Somad Muslim United, tiba-tiba kami lagi makan di restoran, didatangi bule. Ini gara-gara pakaian saya kayak gini nih, orang kalau ketemu saya, dia tahu ini orang Islam. Dia pasti datang bertanya. Orang bule itu open mind, beda sama orang Melayu, orang kita ini kadang suka buat pertanyaan terus jawab sendiri. Kalau orang bule itu kalau dia tanya, hey, kenapa kamu begini? Kenapa baju begini? Kenapa pakai begini? Dia tanya. Jadi ketika saya lagi makan, tiba-tiba orang bule itu datang, tinggi, besar, ganteng. Dia bilang, hey, namamu siapa? Bobby. Where you from? Germany. Oh, Jerman. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu sini. Dia bilang 4 days ago I went from one masjid in Gili Trawangan di Lombok. Saya nggak sengaja masuk masjid, nggak sengaja. Terus, ya, dia bilang setelah itu aku merasakan sesuatu yang aneh di diriku dan aku nggak bisa tidur, aku gelisah.
Aku bingung mau tanya ke siapa. Maka aku lihat kamu, aku tanya sama kamu. Selama 40 hari itu dia gelisah mencari orang mau menjelaskan tentang apa yang dia rasakan. Saya bilang, ya. Do you believe in Allah, brother? Yes. Do you believe Muhammad is last messenger of Allah? Yes. Okay, wait, good. Saya langsung berdiri. Saya bilang, hey, semua yang ada di restoran, bisa kalian kesini menghadap ke sini semua atau berdiri menjadi saksi satu orang al-hantar hari ini. Baru 1 menit ngomong nih. Kemudian saya bilang untuk bersyahadat. Are you ready, brother? Kamu ready? Yes, I'm ready. Now asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya peluk dia, saya katakan, now your name is Usman. Your Muslim name is Usman. Saya cerita tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Dia berkaca-kaca mata, ya, wow, saya happy, peaceful. Saya mau pulang ke hotel dari Praia ke Kuta Mandalika 1 jam, dia ikut susul ke hotel. Saya bilang, hey, Usman is 11 o'clock already. Tomorrow morning, besok subuh aku harus ada ceramah di Mataram 1 jam dari sana. Kalau kamu mau ketemu aku lagi, besok ketemu aku. Benar-benar lagi ceramah subuh, datang dia ke masjid Kulit. Dia datang ke Bobby Usman, dia datang ke masjid. Saya ceritakan nih, Bobby Usman baru semalam masuk Islam, hari dia sholat subuh di masjid. Subhanallah, pas saya mau pulang, dia samperin ke mobil, saya tanya, what do you feel, brother? Apa yang kamu rasakan? Dia bilang, happiness, bahagia, peaceful, penuh ketenangan, feel coming home. Aku merasa pulang ke rumahku sendiri. Are you happy? Katanya, kamu bahagia. First time in my life, first time happy in my life. Pertama kali aku bahagia selama hidup. Since I can think, sejak aku bisa berpikir. Saya nggak tahu siapa dia, bunda. Saya pulang, saya cek Instagram dia. Ternyata nama Instagram udah dia ganti langsung Bobby Usman. Bobby Usman. Senang banget ada yang Usman itu. Karena saya cerita Usman itu orang sahabat yang paling dicintai Nabi, 2 orang anak Nabi jadi istrinya dia, kemudian dia orang kaya, dia Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga. Jadi dia bangga banget dengan nama Usman. Ternyata saya lihat kenapa dia katakan dia pertama bahagia sehidup, ya apakah dia orang miskin, orang susah? Ternyata dia miliuner, bunda. Dia punya villa, punya kapal pesiar, bisnis di sana, di semua. Dia datang dan dia punya bisnis namanya Drunken Monkey. Monyet mabuk bisnisnya dia. Itu pesta. Aduh, ibu nggak usah bayangin. Itu pesta gila-gilaan. Dalam satu postingnya saya lihat dia dengan happy megang botol, ratusan perempuan seksi pakai bikini mengelilingi dia. Dan dia katakan first time happy in my life. Ternyata itu tak ada kebahagiaan. Mau enak-enak, mau party-party, ibu pikir orang lagi maksiat di diskotik di bahagia. Tak mungkin ikan bahagia di luar air. Tak mungkin manusia bahagia di luar agama. Jadi mudah, harapan ada. Jangan jadi hakim di dunia. Jangan jadi hakim. Ya, silakan ada yang bertanya lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ratu Junjungan Biru dari Majelis Taklim MT Siti Khadijah. Ratu Junjungan Biru. Ratu. Iya. Alhamdulillah. Begini Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya seorang wanita, seorang istri menceraikan seorang suami yang zalim, yang tidak mau memberikan nafkah terhadap anak istrinya walaupun dia berkelimpahan rezeki. Nah, setelah dia suami ini dia taat ibadah, awalnya dia ahli maksiat, tapi seorang istri telah membimbingnya hingga dia menjadi ahli ibadah, tetapi tidak merubah sifat buruknya yang suka main perempuan dan suka zalim terhadap anak istri, tidak hanya secara fisik, mental, tapi dia juga selama menikah dengan istrinya tidak mau memberi nafkah. 1 sen pun tidak ada, hitungan dalam 1 bulan itu 1 rupiah, 1.000 rupiah, bahkan lebih daripada itu.
setelah sang istri bertanya dengan gurunya, Ustadz, bagaimana jika seorang suami itu yang taat ibadah, ahli ibadah, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri? Apakah dia dapat masuk surga? Menurut gurunya itu tidak bisa. Nah, sejak itu seorang istri itu menyatakan kepada guru suaminya bahwa saya akan menceraikan suami saya. Itu saja Ustadz ini. Ya. Kira-kira bagaimana hukumnya istri yang menceraikan suami dengan alasan dia tidak mau suaminya terhalang masuk Allahu surga? Akbar. Jadi Bunda, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Tidak bisa perempuan menceraikan suaminya. Khuluk namanya itu. Khuluk itu menuntut cerai ke pengadilan. Yang menjatuhkan talak bukan istri, tapi pengadilan. Ya. Jadi kamu nggak bisa tuh dalam hukum agama ini, aku ceraikan suamiku, itu 1 juta kali nggak jatuh cerai. Menuntut ke pengadilan agama kalau pernikahannya resmi, ya udah. Yang lebih baik ke pernikahannya dengan cara agama di KUA, maka ibu datang ke pengadilan agama menuntut cerai, namanya khuluk. Boleh, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jangan sampai nanti kayak ada teman saya habis khuluk menyesal. Nah, ternyata pas sudah lepas suami ini tambah ganteng nampaknya suaminya. Dia nyesal, dia suaminya nggak mau lagi, ada orang lain. Nah, susah. Nah, jadi kalau bisa bersabarlah dengan menunggu hidayah itu datang. Tapi kalau sekiranya memang pernikahan itu tidak mendatangkan kebaikan, saya mau tanya Bunda, ibu menikah mau bahagia atau mau susah? Ibu mau bahagia, mau mulia, mau hina? Kalau ada orang yang memuliakan, muliakan dia. Kalau ada orang menghinakan, lepaskan dia, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bunda, itu nggak dosa. Nggak apa-apa. Bercerai dalam Islam itu nggak dosa. Meskipun 1000 kali ibu bercerai, 1000 kali, itu bukan dosa. Ya. Halal. Bercerai itu halal. Ya. Ada juga laki-laki pas menikah, ternyata ada aib di istrinya. Aib yang tidak mungkin dia ceritakan siapa, maka dijatuhkan talak. Maka laki-laki ini Pak Haji mesti memberikan mahar yang sehebat-hebatnya kepada wanita, sehingga nanti kalau dia dicerai, perempuan tadi tidak merasa terzalimi. Nah, dia kan dapat maharnya, hanya dia. Ya ada tuh, pernah saya ada cerita teman tuh, dia menikah, tahu-tahu dia kecewa, kemudian dia lepaskan di hari kedua pernikahan. Tapi dia udah kasih mahar 100 juta kan anak. Perempuan itu juga enggak, juga keluarga juga nggak marah. Ya. Tapi udah maharnya cuma seperangkat alat sholat, besok dicerai lagi, akan terhina. Jadi budaya pernikahan di dalam Islam lebih mudah dari zina. Orang yang mempersulit pernikahan berarti mempermudah perzinahan. Perceraian pun mudah. Ya. Kalau suaminya yang mengatakan talak, meskipun guyon, jatuh talak. Ya. Ini nggak main-main udah. Ada suami yang lagi marah, lagi emosi kan, pulanglah kau ke rumah bapakmu, ibumu, jatuh talak. Itu jatuh, meskipun tidak ada kalimat talak. Udah muak aku lihat kamu, pulanglah kamu. Nah, jatuh. Maka laki-laki sebelum menikah dia harus belajar. Atau sambil digoyang, sayang kita cerai yuk, cerai. Langsung jatuh. Islam ini Bunda, agama yang sangat menghargai kata-kata. Dengan 2 kalimat syahadat, dia langsung dapat jaminan surga. Ataupun orang yang bersyahadat, ibu-ibu Muhammad tiba-tiba iseng, aku murtad dari itu. Nah, ini nggak boleh main-main. Aku keluarin, keluar. Ada yang punya utang sama kita, dia punya utang sama kita 10 juta. Kemudian dia datang, saya bilang, utangmu lunas. Hamba sahaya dulu zaman Nabi, kamu merdeka dia langsung. Makanya malaikat diantar 2 malaikat Rakib dan Atid untuk mencatat kata-kata. Gak boleh ngomong sembarangan Bunda. Gak boleh ngomong kasar, ngomong jorok, ngomong ini semua. Ya. Bercanda aja, guyon aja, talak, jatuh talak. Maka hati-hati. Kalau berantem, diam, tutup mulut. Saya selalu bilang ke jamaah masjid, saya bilang terus, belajarlah dari botol Coca-Cola.
Botol Coca-Cola itu kalau kita loncang, terus satunya kita biarkan tutupnya, yang dibuka, satu dibuka, apa bedanya? Yang dibuka, pas beberapa saat kemudian tenang, habis soda bungkusnya itu, tinggal setengah air. Yang tidak dibuka tutupnya utuh, tak satu tetes pun berkurang. Maka siapapun yang lagi emosi, tutuplah mulut. Jangan nanti terucap kalimat yang dengan kalimat itu kita menyesal sampai kiamat. Dengan kalimat itu kita harus meminta maaf kepada orang. Tahan, pergi. Kalau lagi berdiri duduk berbaring. Kalau lagi ini ambil wudhu, guru saya ngasih tahu gitu, kalau ada petir, kamu jangan ikut berteriak. Kalau ada petir menyambar, kamu ke masjid sholat 2 rakaat. Nanti petir akan berhenti pada waktunya. Ya, petirnya mulut ibu-ibu gak petir. Nah, kalau itu dulu bapak-bapak itu banyak yang berdiri stres nih. Paham udah ya? Tapi memang begitulah, perempuan ini memang begitu Pak Haji. Perempuan ini, wanita ini, itu kritikus terpedas bagi suaminya, tapi supporter siap mati. Oh, betul ya bukan? Jadi Bu Ratu nggak dosa ya Bunda ya, Bu Ratu ya, Masya Allah, itu nggak ada masalah. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nama saya Angel, saya mualaf, makanya saya mau nanya beberapa yang belum clear di saya gitu. Saya bertanya tentang zakat, boleh nggak Ustadz ya? Kan zakat itu 2,5% dari harta kita yang telah mencapai nishab dan sudah tercapai haulnya. Nah, ada beberapa pendapat kalau posisi saya kan sekarang tinggal sama mertua, belum memiliki rumah bersama suami saya, tapi saya memiliki harta yang mencapai nishab dan sudah ada haulnya sebelum saya mualaf. Apakah harta saya tersebut wajib zakat atau tidak Ustaz? Jadi gini, kayak saya pribadi, kalau saya pribadi, saya jarang bayar zakat. Kenapa? Harta saya nggak pernah ada, habis terus. Jadi apa mau dizakatin? Ya. Jadi pas nggak pernah sampai haul, nggak pernah sampai nisab. Jadi harta saya kumpul nggak pernah. Saya ada duit, saya langsung habisin. Ada duit, bangun masjid. Ada duit, bangun ini, bangun. Jadi nggak ada. Saya bukan jadi wajib zakat. Jadi wajib zakat itu untuk orang yang menumpu hartanya. Kalau harta kita itu memang standby di rekening kita, itu zakat kan. Dan jangan takut kebanyakan. Kalau masalah khawatir apa wajib zakat nggak? Kalau ragu zakatin aja. Kalau ragu, ya. Kalau gitu zakat, udah jangan. Ini kan 2,5%, bang. Kenapa jadi 3%? Astagfirullah. Bukan begitu. Banyak jadi sama Allah yang hitung-hitungan. Ya. Jangan hitung-hitungan. Dalam film kita Fadilah Sedekah itu ada satu orang ulama yang seumur hidup tak pernah membayar zakat. Kenapa? Karena dia suka menghabiskan hartanya hari itu juga. Tidak pernah ada harta yang tersimpan selama 1 tahun. Ya. Dia nggak punya rumah, rumahnya kontrak juga. Apa masa rumah kontrak dia zakatin? Rumah orang, ya, dia cuma kontrak. Nah, atau beli rumah, beli mobil, langsung aja. Kalau beli mobil sekarang kita jangan kredit, bu, biar enak itu zakatnya. Kalau kredit bingung itu zakatnya gimana? Zakatnya orang utang. Bingung nih, kita ini berhutang tuh dapat jadi ini juga, jadi orang yang bisa menerima zakat juga, orang berhutang. Nah, ini satu sisi ada mobil. Nah, maka Bunda, saya kasih tahu ya, carilah harta banyak-banyak, silakan, kakak-kakak semua ya, cari harta banyak-banyak, gunakan seperlunya. Sisa harta yang melebihi keperluan namanya auf dalam Islam. Harta yang melebihi keperluan untuk apa? Untuk dibagikan. Cepat-cepatlah bagi, tanam investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Kalau mau menabunglah di banknya Allah. Ini salah satu di mohon ini yang masalah. Ini wakaf Quran, saya melukis dan ini akan jadi kitab nanti Bunda. Nama ibu kalau nggak masuk di kitab 604 halaman itu rugi artinya salah. Kalau bukunya udah jadi nanti, Quran udah jadi, ada nama tetangga kita. Nih kau ikut di masjid Betul namamu mana? Aduh, aku udah pengen tapi gak daftar. Sekarang sudah ada 300 nama orang baik yang terdaftar di lukisan-lukisan ini. Lukisannya kan nanti di pojok itu ada namanya, nama donatur. Jadi satu orang donasi 10 juta. Ibu punya investasi akhirat, masjid ini milik ibu.
Bisa ngomong kayak itu Masjid Baitur Rahman, mama yang bangun dulu tuh. Mana buktinya? Ada prasastinya itu. Halaman 370 itu mama yang sumbang. Nanti di depan dong. Nanti ada monumen di depan tuh, nama semua 604 orang yang ikut berdonasi secara online. Ibu tahu nggak, dari 300 orang itu, Bunda, 311 orang itu 80% itu Instagram, bukan orang Palembang. Orang Palembang alhamdulillah budaya ada bantu, keluarga ada bantu, Pak Najib sekeluarga ada bantu, Pak Edi sekeluarga ada bantu, semua. Jadi kita memang belum mengumumkan. Ini baru majelis offline yang udah beberapa. Saya setiap subuh nih, maaf yang punya Instagram, I live every morning. Setiap subuh saya live. Ada aja dari Amerika 3 halaman, berapa halaman kan? 2 halaman Arizona. Arizona 2 halaman, terus di Georgia 1 halaman. Entah dari mana, dari Jeddah, kurang Gumbang Masjid Baitur Rahman, dari Brunei 7 halaman, dari Malaysia 10 halaman, dari Kalimantan 1 orang 10 halaman. Seluruh hampir seluruh kota. Itu seluruh kota ada sekarang dengan ibu-ibu. Jadi ini juga salah satu maksud kita buat majelis taklim di masjid ini. Kita dalam rangka biar cepat donasi standby dana untuk pembangunan masjid ini. Ini masjid rumah Allah. Ya, 4 tingkat, di atasnya nanti ada galeri Al-Quran yang akan mendisplay lukisan ini semua. Jadi ibu-ibu bukan beli lukisan, menyumbang bangun masjid sebagai fadilahnya apa? Istana di surga, jelas itu janji Allah, Allah yang akan mengganti, nanti bukan saya. Tapi saya sebagai seorang seniman pelukis akan mengabadikan semua nama orang baik. Kebaikan ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman di Instagram mesti diapresiasi. Mesti dengan cara apa? Tidak ada pelukis yang menulis nama orang di karya dia. Saya pertama. Jadi itu kan halaman pertama tuh. Orang pertama yang memberikan uangnya untuk pembangunan untuk pembuatan proyek melukis sejarah ini, Pak Abu Bakar. Dia bilang, ini uangku 10 juta, aku halaman pertama. Jadi silakan ibu-ibu yang mau nyumbang nanti 1 halaman, uangnya pun nggak mesti cash sekarang karena ini prosesnya masih 1 tahun pembangunan. Atau nomor rekeningnya udah diedarkan. Nanti silakan transfer ya. Nanti akan dibuatkan sertifikat juga, bisa difigurain. Ada foto saya di sana. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak stres lihat fotonya. Oh ini dari Sulaiman. Jadi Bunda, mohon maaf kalau harga lukisan saya alhamdulillah pernah ada orang baik waktu kita bangun masjid di Bali. Ada orang wakaf tanah di Bali, kemudian dia bangun masjid dan masjid itu mau di lantai 2 atau 3 lantai. Kemudian kita bikin konser, saya dengan Ebit Giade. Tahu Ebit Giade? Kita mesti telanjang benar-benar bersih. Kenapa diundang Ebit Giade? Supaya bapak-bapak sama nenek-nenek mau datang. Karena kalau saya konser yang datang EBG semua. Yang datangnya orang-orang anak-anak muda, biasanya anak muda gak ada duitnya. Buntu. Ya. Maka waktu itu saya melukis langsung di atas panggung, Bunda. Dan satu lukisan saya itu dilelang terjual 500 juta. Jadi lukisan saya pernah dilelang 500 juta. Juga pernah dilelang satu lukisan 300 juta. Jadi orang selalu bertanya, keluarga saya tanya, di Sulaiman lukisnya mahal, tapi apa nggak punya? Saya bilang itu, saya memang di rumah di dunia nggak ada, tapi di surga insya Allah ada rumah. Amin. Gitu Bunda. Jadi ibu-ibu kalau mau bangun di sana di surga, let's join together. Mari kita bersama-sama membangun surga kita. Ya.